Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah yang hadir di Masjid Agung Kuba Emas. Amin, 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 amin ya. Mudah-mudahan menjadi Kuba Emas. Amin, amin. Jadi saya tinggal di Komplek Timah di Depok, Jawa Barat. Kalau di sini ikonnya Kuba Timah, di Depok ikonnya Kuba Emas. Mudah-mudahan Kuba Timah menjadi Kuba Emas. Amin, amin, amin. Yakinlah di ruangan Masjid Kuba Timah ini bukan hanya kita. Ada ribuan malaikat. Di langit waktu fajar Kota Pangkal Pinang ada miliaran malaikat. Dan malaikatnya menunggu sampai kita selesai. Kalau selesai baru pulang ke langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nama-nama kita ini yang hadir, Bapak Ibu, Abi Umi, Ayah Bunda, disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi ahli surga. Mau didoakan menjadi ahli surga? Yang mau tolong menjawab, yang tidak mau jangan, yang mau saja. Mau didoakan menjadi ahli surga? Kalau mau saya mohon izin Gurunda Ustadz Haji Johan Nasir, saya mohon izin dan semuanya, semua Bapak Ibu yang mau silakan berdiri, yang enggak mau jangan, yang mau saja, yang mau saja, yang mau saja. Masya Allah, yang mau saja, yang enggak mau jangan, yang enggak mau jangan. Kita angkat kedua tangan kita. Semuanya mohon surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita bersama keluarga semuanya bisa haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi dengan penuh keikhlasan, labbaik Allahumma labbaik, syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin amin. Silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para tamu Allah yang berbahagia, para guru-guru kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat, keluarga besar Masjid Agung Quba Timah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama-lama pengajian. Sekarang sudah jam 5:30. Mudah-mudahan jam 5:30 lebih 5 menit saya selesai insyaallah. Amin amin ya. Waktu Mekah Al-Mukarramah. Sekarang di Mekah baru jam 1:30. Setengah dua. Jadi 4 jam ya, Masya Allah. Mohon izin 4 jam boleh ini? Insyaallah kita sampai syuruk. Man shallal fajra fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah hari ini? Summa yaqutu, duduk sekarang kita. Untuk apa? Yadhkurullah, zikir kepada Allah. Sudah wiridan, ditambah dengan mendengarkan nasihat dari gurunda, ketua pelaksana, istilahnya pelaksana di sini ya. Kalau di Jakarta DKM biasanya. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit tausiah. Ini namanya yadhkurullah.
hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Terbit jam 5.54. Kita tambah 10 menit, berarti jam 6 lebih sedikit. Kalau di Madinah ditulis di pintu nomor 21, lebih seperempat jam. Kana lahu ka ajrati hajjatin wa umrah, mendapatkan pahala haji dan umrah tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. Di sini alhamdulillah di awal tahun 1448 Allah izinkan kita bisa mendapatkan haji dan umrah pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, amin. Tema hari ini tema yang sangat sederhana dan dibutuhkan oleh seluruh manusia sedunia, yaitu kiat-kiat menggapai kekasih sejati di awal tahun Hijriah. Saya ulangi lagi, kiat kita pada pagi hari ini adalah kiat-kiat menggapai kekasih sejati di awal tahun 1448. Hari ini tanggal 1, betul ya? Hari ini tanggal 1. Dan hari ini adalah hari mulia karena termasuk bulan-bulan suci. Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ditambah dengan 1 lagi Rajab. Kita duduk seperti ini pahalanya dilipat gandakan. Bahkan saya mau bertanya sebelum kita mendapatkan kekasih sejati, tolong Bapak Ibu dijawab. Yang punya dosa tolong menjawab, yang tidak punya jangan menjawab. Kira-kira yang punya saja, yang punya saja. Termasuk ketua pelaksana. Kalau punya dosa tolong menjawab, kalau nggak punya jangan, ya Masya Allah. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Dan saat ini sudah diampuni oleh Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Siapa yang duduk pengajian seperti ini? Muhammad berikan kabar gembira kepada mereka. Fabashshirhu bimaghfirah, dosa mereka diampuni. Masya Allah, ini yang menyebabkan kita semangat. Oleh karena itu alangkah bahagianya, apa kiat-kiatnya agar kita mendapatkan kekasih sejati? Para tamu Allah yang berbahagia, ada ulama besar memberikan nasihat kepada kita. Ra'aitul khalqa, aku lihat seluruh manusia sedunia, bukan hanya di Pangkal Pinang, bukan hanya di Bangka Belitung, bukan hanya di Sumatera. Ra'aitul khalqa, aku lihat seluruh manusia sedunia. Kulluhum lahum mahbub, semuanya mempunyai kekasih. Semuanya kita punya kekasih. Anak adalah kekasih kita, cucu adalah kekasih kita. Suami istri saling menyayangi, keluarga saling menyayangi keluarga. Ini mempunyai kekasih. Tolong kita bayangkan, semua kekasih yang bersama-sama dengan kita sekarang ini, fa idza wasalal qabra, kalau di antara kita sudah dipanggil oleh Allah diantar ke kuburan, faraqahu mahbubuhu, pasti berpisah dengan kekasihnya. Tolong bayangkan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan putra-putrinya, ketika putranya atau putrinya dipanggil oleh Allah, pasti ibunya menangis.
namun hanya bisa mengantar sampai di depan pintu. Ketika putranya dibawa ke makam, ibunya hanya berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosa anakku ya Allah. Ternyata berpisah dengan ibunya. Ini bapak-bapak yang hadir, Masya Allah, dengan sehat wa'afiat. Bagaimana kalau anak kita yang meninggal dunia? Bapaknya dengan tabah, ikut memandikan, ikut menyolatkan, bahkan ikut membawa ke makam. Ketika sampai di makam, bapaknya yang langsung mau menerima putranya dimasukkan di liang lahat. Sekalipun bapaknya tabah, ketika anaknya dimasukkan di liang lahat, pasti bapaknya menangis. Ya Allah, anak saya sendirian ya Allah. Ternyata ditutup dengan tanah, berpisah dengan bapaknya. Tolong bayangkan bagaimana kalau yang meninggal dunia itu istri. Tolong dibayangkan, yang meninggal dunia istri kita. Ternyata akhirnya pun berpisah dengan suaminya. Ibu-ibu tolong bayangkan kalau yang meninggal dunia suami bagaimana. Ternyata berpisah. Ketika suaminya sudah dimandikan dan mau dikafankan, ustadznya bertanya, mana anaknya, mana istrinya? Silahkan bisa memandang wajah suami dengan pandangan yang terakhir. Semuanya menangis. Akhirnya berpisah. Oleh karena itu, seorang ulama ini memberikan nasihat pada kita. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'i fil qabri. Oleh karena itu, amal solehku aku jadikan kekasihku agar menemani aku di kuburan. Ternyata yang menemani kita bukan anak kita, bukan bapak kita, bukan istri kita. Yang menemani adalah amal soleh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar jenazah di pemakaman Baqi di sebelah kanan Masjid Nabawi, sebelah sana, sebelah kanan Masjid Nabawi. Dan para sahabat kalau ada yang meninggal datangnya ribuan karena pahalanya besar. Siapa yang menyolati jenazah maka dia dapat pahala sebesar gunung Uhud. Siapa yang mengantar sampai ke makam maka dia mendapatkan sebesar gunung Uhud lagi. Sehingga para sahabat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ribuan sahabat. Ketika jenazah dimasukkan di liang lahat, tiba-tiba Rasulullah melihat ke atas. Tidak lama melihat ke bawah. Seluruh sahabat semuanya bertanya-tanya dalam hati, tapi nggak bisa berani bergerak. Semuanya dia memperhatikan, ka'anna ala ru'usihim tayr, seakan-akan di kepalanya para sahabat ada burung supaya tidak terbang. Rasulullah melihat ke atas lagi sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, jika orang soleh meninggal dunia, datanglah malakul maut. Dan ada rombongan malaikat jauh mata memandang. Ketika rohnya dicabut, pelan-pelan kakinya sudah mulai dingin. Dadanya sudah mulai dingin. Seluruh keluarganya menangis. Kemudian dicabut dengan pelan, pelan nyabutnya. Seperti air dari teko dituang ke gelas. Coba bayangkan ibu, bapak, kita menuangkan air dari teko gelas halus, dicabut dengan halus, tapi sakit. Sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami, ringankan bapak kami, ringankan ibu kami ketika sakaratul maut. Dicabut dengan pelan, baru dipegang oleh malakul maut beberapa detik. Ternyata diserbu oleh rombongan malaikat, bawa kafan dari surga. Aromanya wangi,
namun tidak ditunjukkan oleh Allah. Wallahu alam. Terjadi di Jakarta, ada seorang mahasiswa Indonesia kuliah di Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau pulang ternyata ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia di Jakarta. Yang melayat banyak sekali. Ketika dimandikan, seluruh yang hadir ribuan orang mencium aroma wangi. Semuanya bertanya-tanya, ini aroma apa? Gak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Mungkin ini adalah aroma kafan dari surga. Kemudian rohnya dibungkus dengan kain kafan, dibawa ke langit. Baru sampai di angkasa langsung ditanya oleh malaikat, siapa dia? Disebutkan, oh ini adalah orang baik, ini adalah orang jamaah dari Masjid Kubatima, orangnya rajin sholat, rajin pengajian, dia baik sama orang tuanya, berbakti orang tuanya, sayang sama keluarganya. Ternyata dia sampai ke langit, diketok pintu. Siapa dia? Disebutkan kebaikannya. Ternyata sudah miliaran malaikat menyambut di langit pertama. Diiring sampai langit kedua, bertambah sekian miliar, bertambah lagi sampai di langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia senang di langit ketujuh, padahal jenazahnya masih di rumah duka. Jenazahnya masih di rumah duka. Dia duduk dengan mempunyai pandangan yang sangat indah, cakrawala di atas langit yang ketujuh. Dia senang, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Keluarganya di rumah masih nangis, saudara-saudara banyak yang menangis. Dia senang di langit yang ketujuh. Langsung Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan amal hambaku di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun itu? Kitabum markum yashhaduhul muqarrabun, catatan amal yang disaksikan oleh para malaikat yang terdekat pada Allah. Inilah yang kita doakan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan seluruh jamaah Kubatima jika dipanggil oleh Allah nanti, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, amin. Ruhnya sampai di langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, kembalikan ke bumi. Akhirnya kembali ke bumi, ketemu dengan rohnya, dengan jasadnya di kuburan. Ketika pelayat semuanya, pengantar jenazah pulang, langsung ditanya oleh malaikat. Yang bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya sudah hafal, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika ditanya, ternyata rohnya ini menjawab dengan senyum, Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Sambil senyum dia. Muhammad nabiku. Apa kitabmu? Al-Quran kitabku. Siapa? Apa agamamu? Islam agamaku. Karena bisa menjawab, dipersilakan untuk menikmati ada rumah yang sangat indah, lebih indah dari seluruh rumah yang ada di Pangkal Pinang. Rumahnya indah, tamannya indah, terasnya bagus, semuanya lebih indah dari Kubatima ini. Dia melihat kamarnya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rumah yang begini indahnya. Lihat kemana-mana. Saking senangnya akhirnya dia duduk. Dia menikmati keindahan istana yang Allah siapkan. Tiba-tiba ada tamu. Tamunya sangat cantik. Siapapun melihat pasti jatuh cinta. Tamunya sangat tampan. Siapapun melihat pasti jatuh cinta. Kemudian rohnya bertanya, siapa? Man anta, siapa kamu? Tamunya enggak menjawab. Man anta, siapa kamu? Saya ingin kenal. Tamunya enggak menjawab, hanya senyum. Sampai di depannya tamu mengatakan, ana amaluka soleh. Saya amal solehmu. Saya tidak melihat engkau ketika di dunia, kalau ada adzan pasti segera menuju ke masjid. Kalau dipanggil oleh orang tua, pasti kamu segera respon. Kalau kamu ada orang sakit, pasti menjenguk. Yang bicara adalah tamunya. Terus tamunya mengatakan, aku diperintah oleh Allah menemanimu sampai hari kiamat. Inilah kekasih sejati. Oleh karena itu,
hari ini kita adalah bagaimana di awal tahun Hijriah ini ada kiatnya menggapai kekasih sejati. Semuanya didoakan mudah-mudahan mendapatkan kekasih sejati, amin. Hari ini ada 5 hal, 5 hal saja, 5 hal. Kalau kita ingin mendapatkan kekasih sejati, tolong 5 hal ini saja, nggak usah banyak-banyak. Di dunianya bahagia, nanti di kuburannya ditemani oleh kekasih, nanti di akhiratnya dia di surga. Ini yang kita cari, dan ini terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Agung Kubah Timah. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga, semuanya selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya tahun ini 1448 mudah-mudahan bisa haji ke Mekah. Apa kiatnya? Yang pertama, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Tolong semuanya, bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah tua, anak-anak, tolong semuanya berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti? Mulai hari ini tolong jangan ada yang mengecewakan orang tua. Jangan ada yang mengecewakan. Tolong bahagiakan ibunya, bahagiakan bapaknya, bahagiakan mertuanya. Dan saya yakin semua yang hadir ini, tolong diamini, semuanya menjadi manusia penghuni langit. Semuanya menjadi manusia penghuni langit. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Semuanya sudah mendengarkan ceritanya. Mengapa manusia yang memberi nama manusia penghuni langit siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rindu ingin ketemu Nabi. Ternyata beliau nggak sempat ketemu. Jadi beliau bukan sahabat, beliau tabi'in. Ketika sampai di Madinah, dia izin sama ibunya, "Ibu, iya nak." Ternyata ibunya minta kepada anaknya, sangat sayang, sangat berbakti kepada ibunya. Dia anak yatim, dia berpenyakit, penyakit belang. Dia miskin, luar biasa. Kerjaannya hanya mengembala kambing dan unta milik orang Yaman. Ibunya bilang, "Nak, iya bu, saya kepingin haji nak." Nangis Uwais Al-Qarni. "Insya Allah bu, insya Allah," sambil nangis, "insya Allah ibu akan bisa haji." Padahal dia nggak punya biaya. Ibunya lumpuh, maaf sekali lagi nggak bisa jalan. Akhirnya beliau beli anak sapi. Kalau anak sapi menurut orang Pangkal Pinang apa namanya? Pedet ya, tahu pedet ya, Masya Allah. Ngerti pedet ya? Masya Allah. Beli anak sapi, dibikinkan kandang di atas bukit, namanya Bukit Mentok. Subhanallah, di mana Bukit Mentok ini? Alhamdulillah saya sudah ke Mentok, di mana Pak Karno dibuang oleh Belanda. Saya sudah ke sana beberapa tahun yang lalu. Enggak tahu lamanya, Masya Allah. Saya udah sampai di atas saya ke Mentok. Jadi bikin kandang di atas bukit, setiap pagi anak sapinya digendong. Orang-orang udah mengatakan, ini gila Uwais, miskin, berpenyakit, gila lagi. Ternyata dia persiapan untuk menggendong ibunya. Pas habis Ramadan bilang sama ibunya, "Ibu, insya Allah minggu depan kita berangkat ke Mekah." Terus naik apa nak? "Insya Allah bu, ibu bisa sampai di sana." Digendong bapak ibu. Siapa di antara kita yang pernah gendong ibu kita? Ibu digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Udah, saya nggak cerita masalah ini. Kemudian pulang nggak sempat mampir ke Masjid Nabawi. Setelah beberapa haji sampai di Yaman, izin ibunya, "Ibu, kemarin saya nggak sempat untuk ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Saya mohon izin bu." Ibunya sakit. Tapi alhamdulillah sekalipun dia miskin, dia berbaik-baik sama tetangga. Minta izin sama ibu-ibu tetangga, "Bu, mohon izin ya. Ada apa Uwais? Saya nitip ibu saya mau ke
Medina mau ketemu Nabi. Iya, nanti saya rawat ibumu. Berangkat sampai di Medina, ngetok pintu. Assalamualaikum. Yang keluar Ummul Mukminin Aisyah. Ada Rasulullah. Bunda, Rasulullah di luar kota. Kapan pulang? Wallahu alam, saya nggak tahu. Siapa kamu? Saya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Jadi nggak tahu kapan pulang, saya nggak tahu. Terima kasih, assalamualaikum. Akhirnya ke Masjid Nabawi. Dia sambil nangis. Ya Allah, saya nunggu Rasulullah, saya rindu ingin ketemu Nabi. Tapi saya ninggalkan ibu saya sedang sakit, saya titipkan tetangga. Saya tunggu apa saya pulang? Saya tunggu apa? Ternyata diputuskan saya pulang ya Allah, sekalipun nggak ketemu dengan Rasulullah. Dia pulang sambil menangis, ya Allah, aku rindu dengan Rasulullah. Belum engkau izinkan aku bertemu. Kemudian nggak lama, beberapa hari Rasulullah datang. Rasulullah bertanya, ada tamu ya? Ketika saya pergi, iya ya Rasulullah. Siapa dia? Dia nyebut namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah manusia penghuni langit. Langsung Rasul. Makanya saya doakan ini semuanya yang hadir ini adalah manusia penghuni langit. Amin. Mengapa? Berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu mulai hari ini, tolong Bapak Ibu kita semuanya, tolong berbakti menyenangkan 4 orang. Coba 4 orang ini siapa? Ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Tolong semuanya berbakti kepada orang tua. Dan siapa yang berbakti kepada orang tua, hidupnya akan bahagia. Ridallah fi ridal walidain. Baik, itu yang pertama. Jadi mulai hari ini, bahkan kalau seandainya ibu ada di Pangkal Pinang, tolong datang ke rumah. Seandainya ibu ada jauh, tolong di video call. Tolong minta ridhonya. Ini pertama, agar kita mendapatkan kekasih sejati, kita berbakti kepada kedua orang tua, apalagi ibu yang sudah meninggal. Bapak yang sudah meninggal, tolong kita berbakti. Tolong doakan Allahumma firli dan seterusnya. Dan kalau ada uang rezeki 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta, tolong bawa ke masjid Kubah Timah. Ya Allah, ini pahalanya untuk bapak saya, untuk ibu saya, tolong diserahkan di masjid atau dimasukkan di kotak. Ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Tolong bapak ibu yang sudah meninggal dunia, tolong kita bahagiakan. Jika hal itu yang kita lakukan, hidup kita semuanya bahagia. Yang kedua, tolong kita semuanya beristighfar. Sekalipun dosa sudah diampuni, tolong kita banyak istighfar, terutama baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya sudah sering diterangkan di sini. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam. Menurut logika manusia pasti mati. Sampai Allah berfirman, seandainya Yunus tidak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena beliau membaca doa tadi, langsung Allah berfirman, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya, wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 87, wa kadzalika nunjil mu'minin, siapapun orang mukmin yang membaca doa ini pasti diselamatkan dan cita-citanya terkabul. Sekali lagi bersama-sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak orang, bapak ibu, anak-anakku sekalian, sukses tercapai cita-citanya karena istiqomah membaca doa ini. Ada jamaah haji, maaf,
Orang Indonesia, beliau dari kampung, bahasa Indonesia nggak bisa, apalagi bahasa Arab nggak bisa, karena beliau khawatir nanti ke kamar mandi ketika di haji, beliau jarang minum. Pulang dari Arafah mau menuju ke Musdalifah, sampai di Mina, ternyata beliau sakit. Oleh dokternya dibawa ke rumah sakit di Mina. Di Mina. Dibawa di sana, kata dokter, ini kelihatannya cairannya agak kurang. Akhirnya diinfus. Menurut dokter, kebiasaan biasanya diinfus 4 jam, insya Allah beliau sehat. Ternyata baru 1 jam sudah sehat. Karena dianggapnya oleh dokternya itu 4 jam, dokternya pulang ke tenda. Nanti sebelum 4 jam datang. Ternyata ketika sudah ditaruh di ruang tunggu, dia nunggu kok nggak ditunggu, nggak dijemput oleh dokter saya. Beliau nyoba keluar, ternyata orang penuh karena 4 juta sedang mabit di Mina. 4 juta. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa mabit di Mina. Amin, amin. Ternyata dia keluar bingung. Akhirnya keluar, hilang. Orang ini hilang, sudah sepuh, usianya sudah 60-an. Hilang. 3 jam berikutnya dokternya datang. Nanya sama suster, mana pasien saya? Tadi udah nunggu di sini. Dicari Pak, nggak ketemu. Dokternya nangis, tanggung jawab. Ya Allah, kemana pasien saya? Ya Allah, dicari semalam nggak ketemu. Habis sholat subuh seperti ini di tenda, kita ajak membaca doa Nabi Yunus. Kita doa Nabi Yunus, mudah-mudahan Allah selamatkan Bapak dan Allah kembalikan Bapak ke tenda lagi bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca berulang-ulang, kemudian jamaah semuanya sudah selesai makan biasa. Keluarganya nangis, yang di kampung nangis, bapaknya hilang. Jam 10 kita di tenda sedang acara pengajian juga. Tiba-tiba bapaknya datang dengan senyum-senyum di antar polisi. Akhirnya seluruh jamaah sekitar 4 bis, Masya Allah, terima kasih Allah, Alhamdulillah Bapak selamat, Alhamdulillah ya Allah selamat. Gara-gara baca doa Nabi Yunus, ternyata pulang di antar polisi karena dia bawa kartu. Ditanya, Bapak di mana? Alhamdulillah saya istirahat di tempat yang ber-AC. Subhanallah. Takdirnya dia berada di tempat yang sangat sejuk. Dokternya nangis, keluarganya nangis, jamaah kita nangis semuanya, dikiranya hilang, dikiranya sudah meninggal dunia. Nah, oleh karena itu tolong kita rajin membaca doa Nabi Yunus. Siapa yang rajin istiqomah baca doa Nabi Yunus, insya Allah anaknya menjadi anak soleh solehah, penyejuk hati, hafal Quran 30 juz, berakhlakul Quran, amin. Nah ini sudah bunyi ini. Masya Allah, Alhamdulillah, pintar juga ini ya, pintar juga, Alhamdulillah. Baik, itu baru dua ya, baru dua. Yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua apa tadi? Membaca doa Nabi Yunus, kita memperbanyak istighfar. Yang ketiga, tolong tahajud. Insyaallah. Siapa yang tahajud, semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Semua, siapapun yang bertahajud, Allah senang sekali. Langsung Allah berfirman. Diperkirakan kalau di Pangkal Pinang sekitar jam 2:30. Allah berfirman, "Fahal min mustaghfirin fa'aghfirallahu." Ada yang istighfar, pasti aku ampuni. Siapa yang minta, pasti aku kabulkan. Tolong sebelum adzan subuh, waktunya boleh
1,5 jam atau 1 jam atau setengah jam. Tolong, tadi saya perkirakan, saya lihat subuhnya adzannya adalah jam 4.35, kurang lebih ya, kurang lebih. Kalau boleh, tolong tahajud. Masya Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Siapa yang ingin pergi haji, tolong tahajud, serahkan kepada Allah. Insya Allah tahun ini semuanya berangkat. Amin, amin, amin. Allah izinkan. Bukan urusan uang, urusan takdir Allah, urusan kehendak Allah. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan ketemu dengan saya di Arafah. Bapak Ibu semuanya ketemu di Arafah. Masya Allah. Baik. Caranya bagaimana? Tolong tahajud. Baik, saya nggak panjang. Yang 3. Yang keempat, tolong baca Al-Quran setiap hari, sekalipun hanya 1 halaman. Nah ini nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa 1 juz lebih bagus. Kalau bisa 1 juz, ini guru saya ini biasanya 1 juz ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa membaca 1 juz. Amin, amin. Kalau tidak bisa 1 juz, tolong Bapak Ibu, tolong istiqomah minimal 1 halaman. Tapi ada tambahannya. Ambil 1 ayat, dibaca terjemahannya. Ini pesan saya di terjemahnya ini. Baca Al-Quran setiap hari, 1 juz Alhamdulillah, setengah juz Alhamdulillah, seperempat juz Alhamdulillah, 1 halaman Alhamdulillah. Tapi tolong kita istiqomah 1 hari 1 ayat, dibaca terjemahannya. Ini mulai tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram tahun 1449. Kalau kita baca 1 ayat, berarti kita sudah faham 360 ayat. Nah ini 360 ayat. Ini Gurunda, Masya Allah, tolong di masjid sini diajak semuanya untuk bagaimana jamaah bisa membaca 1 hari 1 ayat. Kalau hal itu yang kita lakukan, Al-Quran akan memberikan syafaat kita nanti di akhirat. Bedanya syafaat Quran dengan syafaat yang lain. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin, amin. Siapa yang menjawab azan tadi, terus berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, bersama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rasul bersabda, halat lahu syafaati, pasti orang itu dapat syafaatku. Orang yang dapat syafaat Nabi masuk neraka karena dapat syafaat, langsung diangkat oleh Allah. Malaikat Malik diperintah, Malik ambil tuh, diambil, kemudian dimandikan di Sungai Liat. Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Di sini ada Sungai Liat ya, Masya Allah. Jadi nanti orang yang masuk neraka dapat syafaat, diambil, dimandikan, dicuci di sungai kehidupan, namanya Nahrul Hayat. Kalau di sini Sungai Liat, kalau di Jakarta Sungai Ciliwung, kalau di Jawa Timur namanya Kali Berantas, Jawa Tengah Bengawan Solo, dan seterusnya. Baik, jadi masuk neraka dapat syafaat. Berbeda dengan syafaat Quran. Kalau syafaat Quran, orangnya mau dimasukkan ke neraka, langsung Qurannya membela. Terutama surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk, siapa yang membaca surat Al-Muluk, siapa yang hafal surat Al-Muluk, siapa yang ngerti terjemahnya surat Al-Muluk, itu nanti akan dibela. Dia mau ditanya marrabbuka nggak bisa jawab, wa man nabiyuka nggak bisa jawab, mau dipukul sama malaikat. Tiba-tiba surat Al-Muluk menjelma menjadi manusia. Hei malaikat, kamu ngapain? Mau mukul orang ini. Ini SOP-nya, kalau nggak bisa jawab, dia kena sanksi. Kalau kamu mukul dia, saya ada di dadanya. Berarti
kamu mukul saya adalah firman Allah. Kamu berani mukul firman Allah? Oh, enggak berani. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan, wahai surat Al-Mulk, udah jenazah itu aku serahkan kepada kamu. Kalau begitu ya Allah, aku mohon izin, selamatkan orang ini dari siksa. Jadi orang yang hafal surat Al-Mulk, Masya Allah, para tamu Allah yang berbahagia, didapat syafaat. Syafaat Quran itu sebelum masuk neraka sudah dijaga oleh Quran. Oleh karena itu tolong kita membaca satu hari minimal berapa tadi? Satu halaman ditambah dengan satu apa? Ayat, tolong terjemahannya. Baik. Kemudian yang terakhir para tamu Allah, kalau kita ingin mendapatkan kekasih sejati, mempunyai qalbin salim, hati yang cinta damai. Siapa yang punya qalbin salim? Nih Nabi Ibrahim nangis di Palestina. Nabi Ibrahim nanti di padang mahsyar, semuanya orang Pangkal Pinang, orang Bangka Belitung, semuanya dikumpulkan di Palestina. Manusia sedunia semuanya dikumpulkan di Palestina, di Suria, di Libanon, di Yordania. Saya ulang lagi, manusia sedunia akan dikumpulkan di 4 negara: Palestina, Suria, Libanon, Yordania. Itu namanya Biladus Syam. Dan tanahnya sudah nggak ada gunung, Kuba Timah nggak ada, semuanya rata seperti lantai. Matahari dekat. Nabi Ibrahim nangis pada Allah, ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau sedihkan aku, hinakan aku pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari harta anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbin salim. Apa qalbin salim? Kalau ketemu salaman sambil senyum. Siapa yang salaman sambil senyum, yakin dia masuk surga. Masuk surga. Siapa yang salaman sambil senyum, enggak salaman saja tapi senyum. Masya Allah, hari ini tadi habis sholat kemudian kita salaman, Masya Allah, senang sekali saya. Semuanya senyum. Semuanya senyum. Jadi sekarang saya nanya, tolong dijawab. Mau didoakan masuk surga? Sekali lagi, mau didoakan masuk surga? Kalau mau, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Ayo salaman. Semuanya Bu, salaman. Semua salaman. Yang tidur bangunin, Masya Allah. Salaman, Masya Allah. Masya Allah. Baik, inilah, kalau ini yang kita lakukan para tamu Allah, kita nanti akan mendapatkan kekasih sejati di alam kuburnya, semuanya husnul khotimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa yang diamini malaikat pasti dikabulkan Allah. Oleh karena itu tolong tundukkan hati kita. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Kita hadapkan hati kita kepada Allah. Yang pertama, semuanya ingat ibu kandungnya. Tolong dekatkan wajah ibu kita. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan ibu yang sayang pada kami. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit.
Tolong siapa yang masih punya ibu, bahagiakan ibu. Jangan ada yang mengecewakan orang tua. Jangan mengutamakan anak. Jangan mengutamakan orang lain. Tolong utamakan ibu kita. Di awal tahun ini tolong bahagiakan ibu. Tolong datang kita datang ke rumahnya. Sekalipun kita datang merepotkan ibu, tapi ibu senang dengan kedatangan cucunya. Siapa yang membahagiakan ibunya, hidupnya bahagia. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Tolong semuanya ingat ibunya, di mana ibu kita. Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah Kau panggil ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mendoakan, bisa sedekah, bisa wakaf atas nama ibu kami ya Allah. Tolong semuanya ingat ayahnya. Tolong bapak-bapak yang sudah sepuh. Mungkin bapak kita ada yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Tolong bahagiakan. Bahagiakan bapak kandung, bapak mertua. Tolong bahagiakan ibu kandung, ibu mertua. Tolong 4 orang ini bahagiakan. Jangan ada yang mengecewakan. Dan jangan bantah. Sekalipun mungkin kita yang benar, tapi jangan bantah orang tua. Tolong semuanya ingat putra-putrinya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, yang solihah, ahlul Quran, ahli salat, bermanfaat untuk masyarakat. Ya Allah, bahagiakan anak kami semua ya Allah. Jangan ada anak kami yang sengsara. Mungkin di antara anak kita ada yang sudah berumur belum dapat jodoh. Ya Allah, mudah-mudahan segera Kau berikan jodoh ya Allah. Bapak-bapak semuanya ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pada awal tahun 1448 Engkau izinkan, Engkau ingatkan kami kepada istri kami. Beliau adalah istri yang sangat-sangat baik. Beliau mendampingi kita dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kita. Oleh karena itu di awal tahun ini, tolong bapak-bapak semuanya minta maaf kepada istrinya. Mungkin selama ini ada yang pernah marah, ada yang pernah bentak. Mudah-mudahan tidak. Mungkin ada yang pernah mukul. Inilah saatnya untuk mendapatkan kekasih sejati. Kita minta maaf pada istri kita. Apalagi mungkin di antara istri kita ada yang sudah meninggal. Mungkin bapak-bapak ada yang istri kita yang sudah meninggal. Tolong doakan istri kita. Mudah-mudahan kita kumpul di surga dengan istri kita. Azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Ibu-ibu, tolong semuanya hari ini kita ingat suami. Tolong minta maaf pada suaminya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan suami yang sangat baik, sangat sayang pada kami. Dengan izin-Mu ya Allah selalu mengayomi kami, memberikan nafkah pada kami, ngajak pengajian pada kami. Mulai hari ini ibu-ibu semuanya minta maaf pada suaminya. Mungkin selama ini ada yang pernah ngambek, pernah marah pada suaminya. Apalagi mungkin di antara suami kita ada yang meninggal, Bu. Tolong doakan mudah-mudahan makamnya menjadi taman surga. Kita dikumpulkan dengan suami kita di surga. Kita doakan jamaah Masjid Agung Qubatimah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal dan barokah. Pangkal Pinang kita doakan menjadi Madinatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Provinsi Babil mudah-mudahan menjadi provinsi yang diridhai oleh Allah. Allah, mudah-mudahan Indonesia menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah. Allahumma harrir Masjidil Aqsa. Ya Allah, jadikan Palestina negara yang berdaulat, yang merdeka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Talbiyah 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak subhanakallahumma wa bihamdika